Ya, setelah Ustadz Abu Zaid, pengasuh rubrik Keluarga Samara, beliau pengasuh Karomah Sore yang membahas tentang membangun keluarga Qurani tadi. Berikutnya kita akan menyimak, ini ada Ustadz milenial, Ustadz Ainun. Ustadz milenial. Ya, beliau ini Ustadz Udri, Al-Mukarram Ustadz Udri. Beliau adalah pengasuh rubrik Smart Teens, Milenial Solih. Beliau biasanya mengisi di Karomah Sore, sama seperti Ustadz Abu Zaid tadi. Beliau pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema Smart Teens with Quran Lifestyle. Alhamdulillah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Udri, falyatafaddal mashkura. Naam, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustadz Udri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Udri? Alhamdulillah. Tafadhal Ustadz. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa panjenengan semua dari rumah masing-masing dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina wa tayyibin wa ashabihi al-ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ummatal Islam, ya ikhwatal iman, fi hadhihi al-munasabati sa'ida wa bimithli hadha al-ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma irfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji adalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dialah Allah, zat yang dengan kekuasaannya bisa membuat kita bermuajahah secara ajaib dari rumah masing-masing. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, idola kita fi din wa dunia wal akhirah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa pula kepada guru-guru kita yang sebelumnya telah menyampaikan materinya. Sebelumnya alafu minkum, anggap saja Al-Fakir ini adalah seorang junior mewakili teman-teman anak muda yang biasanya mohon maaf diberakan. Kali ini kami harus mohon maaf di awal karena kami adalah seorang pupuk bawang. Kalau kata orang Jawa Timuran, pupuk bawang. Wabil khususnya kepada Kiai Haji Syekhun Al-Fadl Kiai Haji Yasin Mutohar hafizahullahu ta'ala wa ra'a famatalallahu bituli hayati unafa' dengar banyak au'idhah hasanah dan juga hikmah yang akan beliau sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Kafah Channel dimanapun Anda berada, hari ini kita patut untuk ketahui bahwasannya Indonesia akan mengalami sebuah fase yang namanya bonus demografi, yang mana Indonesia akan banjir milenial. Indonesia akan dihuni oleh penduduk mayoritasnya anak-anak muda. Makanya tidak salah kemudian dalam mahfudzat bahasa Arab yang kemudian ramai dipasang di pondok-pondok itu, Subhanul yaum rijalul ghadan. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Maka nampaknya menjadi urgen untuk kembali menginstal Al-Quran di tengah anak-anak muda kita. Mungkin selama ini alhamdulillah generasi-generasi sepuh kita, para ulama-ulama kita, termasuk para muhibbinnya, itu alim-alim. Terus kemudian punya concern, punya perhatian yang kemudian khidmat banget kepada Al-Quran, kepada Islam, kepada ulama. Tapi kita hari ini ada PR. Hari ini kita punya PR besar. Apakah kekhidmatan itu
masih akan terus bertahan di tengah gelombang banjir milenial di masa depan. Ingat, 1 dekade ke depan Indonesia akan dihuni oleh anak-anak muda mayoritas dominan, bonus demografi. Maka dari itu menjadi urgent bagi kita untuk kemudian kembali menginstal Al-Quran di tengah anak-anak muda kita kaum muslimin. Wabil khususnya teman-temanku para generasi milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ada fakta yang kemudian miris. HP Android smartphone ya, yang penting kemudian HP-nya itu smart ya, meskipun orangnya nggak smart nggak apa-apa, yang penting HP-nya smart dulu. Dengan komputernya, dengan gamenya, daripada dengan kalamullah Al-Quran. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Maka kira-kira bagaimana tanggapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran terkait dengan anak-anak muda yang ideal, anak-anak muda yang kemudian dibanggakan oleh Allah, anak-anak muda yang kemudian secara terlek oleh Allah dan kemudian dianggap oleh Allah sebagai tepan masyhur terkait dengan konteks ini adalah Quran surat Al-Kahfi surat ke-18. Kita kemudian langsung melompat ke ayat yang ke-13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala qala nahnu nakusu 'alaika naba'ahum bil haqq. Berikut ini akan kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah mereka Ashabul Kahfi dengan benar. Kenapa kok kemudian ditegaskan begitu oleh Allah? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, beliau menjelaskan sebelumnya itu Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad, engkau ini asli Nabi atau enggak sih? Kalau engkau memang asli Nabi, tunjukkan dong kepada kami kisah tentang Ashabul Kahfi. Kalau di kitab kami itu ada tuh, dan sebagainya. Tantang. Lalu kemudian ketika ayat ini turun, Allah membawa stempel validitas. Nahnu nakusu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami akan kisahkan kisah mereka dengan benar, dengan valid, dengan kebenaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Jadi dengan kebanggaan Allah Tabaraka wa taala mengklaim tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim iman. Punya kemudian keteguhan jiwa. Yang keteguhan jiwa imannya itu bukan untuk sembarangan pihak, melainkan bi rabbihim, imannya hanya ternisbatkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan lalu kemudian kami tambahkan kepada mereka al-huda, petunjuk guna mengilmui jalan perjuangan yang benar. Jadi Ashabul Kahfi itu profil para pemuda-pemuda Qur'ani sepanjang zaman yang kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia punya iman, dia punya idealisme, tekad yang itu ternisbat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, wazidnahum huda, kemudian kepada mereka ditambahkan al-huda, petunjuk. Maka dari itu generasi milenial hari ini jangan bosan-bosan ngaji. Jangan kemudian bosan-bosan untuk thalabul ilm. Apalagi hari ini qadarallahu masya'a fa'al, kita dipermudah oleh banyaknya fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita. Kita bisa belajar lewat medsos, ya walaupun afdal untuk muwajahah, ketemu langsung dengan guru. Kita bisa halakoh, yang mana kemudian banyak halakoh Islam tersebar di mana-mana tempat. Hari ini kita tinggal melawan satu virus dahsyat yang banyak menghinggapi generasi milenial, arek-arek zaman now. Apa itu? Mager, males gerak. Arek-arek zaman saiki ku mager tenan, sampai saking magernya mesen rujak aja jaraknya 10 meter dari depan rumah itu dia nggak turun dari lantai 2, dia nggak turun ke bawah, gawe gadget. Hey Gojek. Oh, sensor ya, kalau ada merek dengan gitu ya, dipesan. Ya Allah, 10 meter itu mageritas yang sini Allah berikan prototipe ideal. Para pemuda-pemuda Kahfi yang dibanggakan oleh Allah dalam mereka yang beriman, dan kemudian mereka ditambahkan petunjuk kepada mereka. Tidak hanya itu, warabatna ala qulubihim faqalu. Mereka adalah orang-orang yang ditekuk
diteguhkan hati, dibulatkan tekadnya. Di sebagian tafsirnya ayat ini itu adalah setting latarnya ketika Ashabul Kahfi disidang di hadapan Kaisar Romawi ketika itu, namanya Dikyanus. Dikyanus ini adalah adalah sebuah rezim yang ya agak koplak lah ya kalau kata orang zaman sekarang. Kenapa kok koplak? Karena dia mentuhankan diri dan kekuasaannya. Ya kurang koplak apa itu coba? Lalu kemudian mereka disidang, kemudian mereka ditanya. Ketika yang lainnya diminta untuk tunduk kepada rezim Dikyanus, tersisa Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda Kahfi yang kemudian disidang di hadapan Dikyanus dan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau serahkan walak dan barokmu? Nah, di saat seperti itu, Anda bisa bayangkan ya, di saat yang menegangkan seperti itu, dipersekusi oleh kemudian rezim Dikyanus ya. Saya nggak ngomong siapa-siapa. Saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menguatkan jiwa mereka, meneguhkan jiwa mereka. Ifqamu faqalu. Sampai kemudian mereka itu bangkit berdiri sambil berkata. Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf itu punya pembahasan yang menarik terkait dengan ifqamu faqalu ini. Itu menunjukkan bahwasanya anak-anak muda itu selalu punya karakter khas. Apa itu? Anak-anak muda selalu berekspresi, selalu berjuang secara proklamatif, deklaratif, dan atraktif. Ya coba kita lihat apapun tempat ya, entah itu bab masalah ngaji yang semangat, ya kalau udah dipegang anak-anak muda, Masya Allah, program-programnya banyak. Kalau udah dipegang kemudian generasi muda yang kemudian banyak khiddatu ukulihim, ketajaman akalnya dimainkan. Trek-trekan anak-anak muda juga, militansi anak-anak muda pokok di bidangnya masing-masing itu gaspol, remblong. Nah, maka dari itu di sini Allah Tabarakahu wa Ta'ala menggambarkan para pemuda Kahfi itu ifqamu faqalu. Mereka berdiri dan berkata untuk mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami bukan kamu Dikyanus. Tuhan kami bukan rezim. Tuhan kami bukan taghut. Tuhan kami bukan berhala. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kami mengatakan selain itu, niscaya kami adalah orang-orang yang melenceng. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwasannya himmatus syabab, gelora anak-anak muda, itu benar-benar dibutuhkan oleh dunia Islam hari ini. Kita punya PR besar untuk kembali menginstal Al-Quran di dalam jiwa dan pemikiran para syababul muslimin, para pemuda-pemuda kaum muslimin. Ma'asal muslimin rahimakumullah, sebagai penutup. Hari-hari ini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus sholihat. Kita patut bersyukur. Hari-hari ini sedang viral dan rame satu gelombang yang kemudian dimotori oleh generasi muda kaum muslimin, wabil khususnya di negeri kita tercinta Indonesia, yakni gelombang hijrah. Yang mana anak-anak muda udah pada rame untuk kemudian arruju ilal haq, arruju ilad din, kembali kepada jalan yang benar, ingin mencoba mengkaji kehidupan gimana cara jalan yang benar, kemudian kembali kepada agama, lalu kehusnudzon kepada Allah. Jangan takdir masa depan kemenangan dunia Islam itu bermula dari sini, negeri kita tercinta Indonesia. Kuncinya apa? Kita pegang anak-anak muda umat Islam. Kita arahkan gelombang hijrah ini menuju an-nahdah, kebangkitan yang sejati. Li'la iddin, li'la kalimatillahi azza wa jalla. Bahkan suatu ketika Syed Qutb itu ketika menjelang dieksekusi, beliau dihindarkan dari pena karena penanya produktif. Beliau menggigit ujung jarinya dengan optimis, masa depan adalah milik Islam. Maka PR kita hari ini adalah mari kita install Al-Quran di tengah generasi muda. Insya Allah 10-20 tahun lagi kita akan lihat kebangkitan itu bermula dari sini. Mungkin hari ini kita lihat anak-anak muda kita nakal-nakal. Hari ini kita lihat anak-anak muda kita bukan siapa-siapa, tapi 20-30 tahun ke depan mereka adalah calon orang-orang sukses masa depan. Mereka adalah para tokoh-tokoh umat.
Mereka adalah para pengusaha-pengusaha yang membeli kembali kedaulatan Islam dan juga membeli kedaulatan Indonesia. Maka dari itu kembali menciprah mereka dengan Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditusukkan ke dalam hati. Apabila saya ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi, karena ini zamannya persekusi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini. Boleh takbir ini, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, semangatnya menggelora Al-Mukarram Ustadz Putri. Mudah-mudahan menular kepada pemirsa Kafah Channel semuanya, terutama menjelang pertengahan akhir Ramadan ini, agar bisa tuntas hingga akhir Ramadan. Baik, pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, pada karomah spesial Nuzul Quran ini kita juga akan kedatangan tamu. Tapi sebelum dua narasumber ini, kita akan simak satu lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni. Beliau adalah pengasuh rubrik kajian kitab Al-Kabair. Kalau tadi sudah sore, karomah sore, sekarang kita masuk ke pengasuh rubrik karomah fajar, yakni Gus Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni. Beliau akan menyampaikan tema mulia karena Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni, falyatafaddal mashkura.